Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Ali Akbar, nomor induk mahasiswa 411221110024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir studi perancangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Suci Putri Elisa STMT dan Ibu Eka Nur Fitriani STMT. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan dan data umum proyek. Pada kali ini kita akan menggunakan perencanaan yaitu bangunan office dengan 4 lantai plus atap, kemudian dengan tinggi bangunan 18,2 dan memakai sistem struktur yaitu sistem rangka pemikul momen khusus. Dengan standar acuan yang kita pakai yaitu SNI 2847.2/2019 untuk beton struktural, kemudian SNI 1727.2/2020 untuk beban minimum, dan SNI 1726.2/2019 untuk gempa. Kemudian spesifikasi material yang kita pakai yaitu beton FC 30-35 MPa dan baja tulangan FY 400-42 MPa. Selanjutnya, perencanaan struktur. Perencanaan plat menggunakan plat satu arah, tebal plat minimum 120 dengan cara ditentukan 19 jenis plat, timin antara 38-107 mm sehingga dipakai semua 120 mm. Untuk balok T dan balok L digunakan sesuai lokasi dalam struktur dengan dimensi B03 300x600, L 8 meter, BE 960 dan B01 350x650 dengan L 3 meter dan BE 750 mm. Kemudian kolom dengan dimensi 500x500 dengan perhitungan total per lantai 519,76 kN dengan material FC 35 MPa. Di samping ini merupakan beberapa tabel untuk perhitungannya. Selanjutnya, modelisasi struktur dengan etap. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, grid dan story menyesuaikan dengan denah, memakai material FC30 untuk beton dan FY400 untuk baja. Untuk penambang balok, penambang T menggunakan ukuran 0,35 x 0,65 meter, untuk kolom 0,5 x 0,5 meter dan untuk plat tebal 0,12 meter. Untuk pembebanan yaitu DL dengan berat sendiri plus SDL, kemudian ada LL untuk fungsi ruang dan EL terhadap gempa. Menggunakan 18 kombinasi sesuai SNI 2847.2/2019 pasal 9.2.1. Untuk input beban dilakukan melalui menu assign, kemudian shell area load, kemudian uniform. Selanjutnya, analisa struktur gedung kantor. Periode fundamental struktur menggunakan metode respons spektra di dalam etap. Untuk nilai periodenya struktur mode 1 yaitu 0,811, untuk mode 2 yaitu 0,731. Periode dominan arah X 1,128S, arah Y 1,547S. Untuk gaya geser gempa, parameternya menggunakan SNI 1726.2/2020. Untuk CS-nya kita mendapatkan hasil 0,0758. Karena CS lebih besar dari CS Max, maka digunakan CS Max yaitu 0,090. Selanjutnya, faktor skala dan simpang antar lantai. Evaluasi respons struktur terhadap beban. Untuk faktor skala gempa, faktor skala spek X akhir yaitu 3,34, faktor skala spek Y akhir yaitu 3,32. Simpangan antara lantai dihitung berdasarkan hasil etap dan dibandingkan batas izinnya. Kemudian kita mendapatkan hasil yaitu arah X lantai 2 tidak oke, melebihi batas. Untuk arah Y semua oke. Kemudian CD sama dengan 5,5. Simpangan maksimum arah X yaitu 82,125 mm pada lantai 2. Berikut adalah beberapa tabel perhitungannya. Kemudian desain kolom, desain balok, dan desain plat. Untuk desain kolom, K1 ukuran 500x500 dengan tulangan longitudinal 6 diameter 25,
tulangan sengkang diameter 10 jarak 150 mm. Untuk presentasi tulangan yaitu 1,18%. Selanjutnya balok, dimensi balok B1 yaitu 300 x 650 mm. Untuk tulangan utama yaitu 3 diameter 16 untuk bagian atas dan 3 diameter 16 untuk bagian bawah, dengan sengkang tumbuhan diameter 10 jarak 150 mm dan sengkang lapangan diameter 10 dengan jarak 200 mm. Kemudian plat S1 dengan tebal 120 mm. Tulangan menggunakan satu arah. Untuk vertikalnya diameter 10 dengan jarak 200 mm. Untuk horizontalnya diameter 10 dengan jarak 200 mm. Berikutnya yaitu analisa struktur untuk bagian bawah, data tanah dan parameter pondasi. Lokasi dan kondisi tanah. Lokasi berada di daerah Depok, Jawa Barat. Jenis pondasi menggunakan borpel. Muka air tanah 6 meter. Tanah pendukung MH atau Lanau Kelambungan dengan kedalaman 9-13 meter. NSPT 23, SU 134 KPA, QC 70 kg per cm persegi. Berikut adalah tabelnya dan di sebelahnya ada gambar untuk diagramnya. Kemudian berikutnya yaitu desain pondasi dan kapasitas daya dukung. Spesifikasi pondasinya, diameter tiang 60 cm, panjang tiang 13 meter. Untuk faktor keamanan 2,5, bandesi 0,5, tipe pondasi yaitu borpel. Untuk daya dukungnya, untuk ujung 1150,56 kN, QS, SU dan SA, Q total, QP plus QS, QAL sama dengan QULT per 2,5 dengan penurunan sama dengan kurang lebih 11,7 cm. Di samping kita dapat melihat tabel beban per titik kolom dengan reaksi peletakan pada titik kolom ke-10. Kemudian ada stratifikasi tanah utama, data tabelnya, datanya, kemudian langkah perhitungannya. Selanjutnya yaitu tulangan pondasi dan evaluasi beban. Untuk pilcap 2 tiang ukuran 1,8 meter x 1,8 meter dengan tebal 60, tulangan bawah 10 dengan diameter 19, tulangan atas 5 diameter 19, clear cover 5 cm dengan jarak antar batang maksimal 150 mm. Borpel longitudinal 6 batang, spiral tis diameter 10 dengan jarak 150 mm dengan kekuatan lentur rencana yaitu 314,65 kN/knm. Untuk beban per titik kolom dalam etap terbesar yaitu 1300,18 kN. Mayoritas titik cukup 1 tiang, titik beban besar 2 tiang. Berikut tabel dengan data-datanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.